Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumu'ah yang semoga Allah muliakan dunia, kuburan dan akhirat, tentu dengan iman dan takwanya. Perkenankan khotib menyampaikan tema khutbah siang ini dengan judul Perbanyaklah doa pada waktu sujud. Seluruh sujud, paling tidak sujud yang terakhir. Berangkat dari tema ini, dengarkan baik-baik dan usahakan tidak ngantuk supaya tidak gagal paham dalam hidup. Sahih Muslim nomor 4482. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. 14 atas yang silam Rasulullah mewanti-wanti hamba Allah yang paling dekat kepada Allah adalah hanya pada saat sujud itu. Walaupun ngaku orang Islam tapi tidak sholat, akan sia-sia hidupnya karena tidak pernah sujud kepada Allah. Sujud ini tanda penghambaan diri kepada Allah. Perbanyaklah doa. Surat 40 ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mengadulah hanya kepada Allah. Seluruh persoalan dalam rumah tangga, seluruh persoalan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk di negeri kita ini, banyak persoalan, banyak masalah-masalah hukum yang ditekuk-tekuk, ditabrak-tabrak oleh rezim zalim. Hanya kepada Allah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Apa yang dibaca dalam sujud itu? Mohonlah kepada Allah dalam rumah tangga kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Mohonlah kepada Allah, Allah berikan sehat untuk ibadah. Mohonlah kepada Allah agar terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal, Zionis Yahudi. Mohonlah perlindungan kepada Allah
agar negeri kita ini dipimpin oleh presiden yang sidik amanah tabligh faqona, akhlak karimah. Doa apa saja dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, atau dalam hati. Mengapa tema ini kami sampaikan? Walaupun sudah ribuan YouTube yang kami ceramahkan di beberapa masjid, akhir zaman ini ada 3 doa Rasul, yang 2 diterima oleh Allah, yang 1 ditolak oleh Allah. Dengarkan baik-baik, melihat ke mimbar. Doa pertama, ya Allah, selamatkan umatku dari bencana tsunami akbar seperti yang dialami zaman Nabi Nuh. Surat 11 ayat 44. Baik, wahai Nabi, doamu yang pertama saya kabul. Insya Allah umat Rasulullah tidak akan terjadi tsunami akbar. Alhamdulillah. Doa yang kedua, ya Allah, selamatkan umatku dari bencana kekeringan kemarau panjang 7 tahun yang seperti dialami zaman Raja Kitfir, dan Allah berikan solusi melalui Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, doamu yang kedua saya kabul. Terakhir doa Rasul, ya Allah, selamatkan umatku dari perpecahan. Dengarkan baik-baik, pelan-pelan. Allah menjawab, doamu yang ketiga ini tidak saya kabul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengapa seperti itu? Juga dikuatkan Rasul. Hadis tidak saya baca karena panjang, karena tema khotbah cuma 10 menit. Harusnya 25 menit. Nanti kita sambung akad kelima bulan Desember subuh. Yahudi akan pecah menjadi 71, Nasrani akan pecah menjadi 72, Muslim sama, pecah menjadi 73. Kata Rasul, yang benar 1, yang waqalu sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Semuanya masuk neraka kecuali yang itu. Kan ada waqalu sami'na wa asaina. Jangan terjebak jubah, sorban bundar, sarung, peci. Kalau mereka sholatnya pencitraan, budinya di RCTI pencitraan, neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Jangan terjebak, jangan ikuti ulama-ulama sok, kiai-kiai sok, ustadz-ustadz penjilat yang sudah disogok oligarki. Eleng-eleng itu. Menyesal di akhirat nanti. Ikuti ulama-ulama yang soleh, menghindari dari sogokan-sogokan. Allah menjelaskan perpecahan akhir zaman ini dalam surat 11 ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Jika aku mau menyatukan umatku, bagi aku kun fayakun. Gampang. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi tidak, umatku akan pecah belah kecuali yang sami'na wa ata'na terhadap ayat-ayatku dan selalu mengikuti sunnah Rasul.
Jomplang akhir zaman itu. Zionis, Yahudi, Nasrani sudah kompak 90% saudara-saudara. Kita bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayat. Kalau ada yang baik sedikit sekali. Mayoritas mereka adalah merusak, menyerang Islam dan umat Islam. Tidak bisa dipungkiri. Karakter Yahudi Nasrani itu sudah tersebar di seluruh dunia 223 negara, termasuk di Indonesia. Perasa agama dihapus, pelajaran sejarah Islam dihapus, sejarah umum dihapus, perasa madrasah dihapus. Warga Muhammadiyah sudah terancam oleh oknum BRIN, mau dipateni kabeh. Kantor MUI pun sudah dibedil 3 kali. Ini fakta, bukan ghibah, saudara-saudara. Bersatulah wahai umat Islam. Tolong saudara-saudara yang tersiksa di Palestina. Banyak oknum ustadz, ulama, kiai, habib yang justru membela Zionis Yahudi. Astagfirullahaladzim. Bantulah materi, paling tidak doakan. Kalau perlu dia kabar ke sana, saudara-saudara. Ojo meneng baik. Jangan diam saja. Zionis Yahudi sudah ada di Indonesia, saudara-saudara. Doa sudah bagus, tapi belum cukup. Inilah sinyal-sinyal akhir zaman. Ada tokoh ulama dari Palestina komentar di Saudi Arabia tentang Palestina ditangkap. Sinyal-sinyal kiamat sudah dekat, saudara-saudara. Baik, doa apa yang kita baca? Pertama, saat sujud itu tentu biasa baca doa, yang biasa baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca itu 3 kali. Yang biasa baca Subhana rabbiyal a'la, ya baca itu. Yang biasa baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, baca itu. Ada 7 doa yang dibaca Rasul saat sujud. Tapi Kiai sampaikan 3 doa saja. Pertama yang dibaca Rasul adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, akhirkan hidupku dengan husnul khotimah. Artinya mati dengan keadaan iman. Kita ini cepat atau lambat akan pulang, saudara-saudara. Akan pulang ke rumah kita yang asli, yang tidak lebih dari 2 meter 40 cm. Ya Allah, apalagi seperti Kiai ini sudah menjelang 80 tahun. Jantung ada, ginjal ada, vertigo ada, darah tinggi ada, darah dingin ada. Sudah rombongan penyakit Kiai ini. Tapi saya semangat hidup dan dakwah. Dan saya tidak putus asa, tidak keluh kesah dengan ujian Allah yang diberikan kepada Kiai. Harus makmurkan masjid. Sekalipun merintih, ke masjidlah. Ke masjidlah sebelum dipikul ke masjid. Sholatlah sebelum disolatkan. Bacalah Al-Quran sebelum mengundang orang, suruh baca Yasin. Wudulah sebelum diwudukan. Kuburlah nafsul amarah, nafsul lawamah sebelum dikubur di pondok kelapa. Ini jawaban yang konkret, saudara-saudara.
Jangan tinggalkan sholat fardu 5 waktu. Semoga terakhir husnul khotimah. Doa yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang namanya manusia termasuk khotib hari ini, apalagi jamaah, ada saja dosa. Subuh bolong, sedekah males, ngelek-elek Palestina. Ya Allah, segera bertobat. Jadi presiden malah zalim KKN, besar dosanya itu. Bohong, ngibul, tidak adil. Segera bertobat. Jangan terjebak profesor, doktor, kiai haji. Kalau dia mendiamkan kezaliman, neraka bareng-bareng. Yang milih maupun yang dipilih. Surat 8 ayat 25. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Segera bertaubat saudara-saudara. Sebesar apapun dosamu, dosanya manusia, dosanya presiden, DPR, MPR, MK, MKK, MA, tebus dengan taubat nasuha. Surat 66 ayat 8, taubatan nasuha. Hapus. Umar bin Khattab itu segudang dosanya, tapi taubat nasuha hapus dosanya. Doa yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hati manusia itu mancela-mencela saudara. Qalbun dalam ranah tajwid disebut iqlab. Min ba'di tidak boleh dibaca min, harus kembali ke mim. Mim ba'di. Maka ada qalbun, ada absor, ada fu'ad. Tidak bisa dibohongi. Jam 6 pagi ngomong A, jam 6 sore ngomong B. Saya tidak akan ngutang lagi ke luar negeri, buktinya ngutang. Ya Allah, saya tidak akan ngangkat anak saya, buktinya ya Allah. Inilah manusia. Kolbun ini casing, setan akan merobek kolbun. Kalau kolbun sudah dirobek, masuk kolbun absor, mata hati. Kalau mata hati sudah dirobek dengan wahan, ini virus wahan yang paling berat. Hubbud dunya wa qaratul akhirah. Mengejar jabatan dunia, tapi nginjak-nginjak Al-Quran, nginjak-nginjak sunnah Rasul. Terakhir, fu'ad. Sebagai kesimpulan, Allah ingatkan dalam surat 17 ayat 4. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ard marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini pegang betul itu. Yang namanya Zionis Yahudi bahkan Nasrani itu akan bikin kerusakan 2 kali. Pertama, merusak Islam, membunuh umat Islam seperti 6 pemuda di jalan tol itu, termasuk umat Islam di Palestina, membunuh para nabi-nabi. Ulama tidak salah dicarikan pasal, salah di penjara. Profesor Hamka di penjara. Itu kerusakan pertama. Kedua, mereka merusak darat, laut, udara, termasuk menangkapi orang-orang yang dakwah dengan lantang. Islam di negeri kita sudah dirusak, saudara-saudara. Jil, Syiah, Ahmadiyah, sekuler, komunis, itu perusak Islam. Allah perintahkan, tolong agamaku. Bukan berarti Allah tidak mampu.
Makmurkan masjid itu cara menolong agama Allah. Surah 61 ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karyal kafirun. Terima kasih atas perhatian jamaah. Setelah sujud berdiri, duduk lagi tahiyat. Tahiyat akhir pun Rasulullah masih mewanti-wanti. Setelah sampai fil alamina innaka hamidum majid, ojo salam dulu. Rungokno tenan iki. Jangan salam dulu. Doa lagi. Bulughul Maram halaman 160 hadis nomor 387. Idza tasyahadatum qabla salam fasta'il billah. Kalau baca tahiyat akhir sebelum salam fasta'il billah min arba. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Pertama, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan dari azab jahanam 70 kali lipat panas api dunia. Kedua, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur itu ada tapi majazi. Nikmat kubur juga ada, majazi bukan hakiki. Ketiga, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah lain. Fitnah kehidupan dan kematian. Khotib ini selalu difitnah radikal, teroris. Papua dianggap KKB, bukan dianggap teroris. Manguni dianggap kriminal, bukan teroris. Ya Allah, keblinger pemimpin di negeri kita ini. Keempat, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Karakter dajjal sudah tumplek-blek banyak di Indonesia, saudara-saudara. Berdoalah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Baru salam. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala syawatun karim malikum barraufur rahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih kepada seluruh jamaah Jumat yang Jumat ini khotib melihat 99% mendengarkan khutbah Jumat. Semoga manfaat barokah untuk jamaah dunia akhirat. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan khotib. Sebagai penutup, Rasulullah mengingatkan kita semua 14 abad yang silam
hati-hati memilih pemimpin saudara-saudara. Isma'u, rungokno, dengarkan benar-benar, dengarkan nasihat ulama, khotib. Hal sami'tu, apakah kamu tidak pernah mendengarkan nasihat khotib Jumat? Saya kunu ba'di umara'un zalimu, akan datang suatu masa saudara-saudara, presiden, raja yang zalim. Ya Allah, walaupun dia muslim, suka sholat. Ya Allah, ini hadis sangat sahih sekali saudara-saudara. Barang siapa yang sengaja, apalagi menerima sogokan, memilih umara yang zalim, faman dakhala alaihim, barang siapa yang bergabung, memilih, mendukung dan memenangkan presiden yang zalim, na'udzubillah summa na'udzubillah, fasaddaqahum bikadzbihim, dan malah membenarkan kebohongannya itu dari mobil sampai akhir ini. Ya Allah, wa'anahum ala zulmihim, dan bahkan membantu kezalimannya itu, buzzer bayaran, survei bayaran. Saya tidak tega menjelaskan hadis ini, saudara. Falaysa minni, walaupun dia muslim, profesor, doktor, kiai haji, kalau dia memang membela presiden zalim, falaysa minni, kata Nabi, itu bukan golonganku. Sudah sholat biar, karena mendiamkan kezaliman, jahanam. Walastu minhu, dan aku bukan bagian partai setan. Walaysa bihaudil haud, dan besok di padang mahsyar dia tidak akan bisa ikut minum di telaga Kausar. Semoga jamaah tidak salah pilih. Pilihlah yang ahli sholat, bukan tukang sholat. Surat 21 ayat 73, itu yang wajib kita pilih. Demikian takkid dari khutbah ini. Keluarkan uang bantu saudara kita di Palestina. Itulah tabungan akhirat saudara-saudara. Doakan Palestina. Mari akhir khutbah ini kita mohon ampun kepada Allah. Doakan kedua orang tua, doakan anak-anak, doakan saudara Palestina. Semoga Allah terima doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minina Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka
a'da'ad-din. Allahumma ansurhu a'da'ahum a'da'ad-din. Allahumma ansur fi ra'yatil Palestin. Allahumma ansurhum fi biladil Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.